Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Di awal film, kita melihat seorang veteran perang Irak yang bernama Declan. Rupanya sudah lama ia tidak bertugas di medan perang karena cedera yang ia alami. Hari ini ia sedang bertemu dengan dokternya, dan sang dokter menanyakan kabarnya. Ia pun menjawab bahwa ia baik-baik saja. Lalu sang dokter pun mengatakan kepada Declan untuk menunggu kabar darinya. Ia akan segera mengirimkan berkas kesehatan milik Declan yang sudah siap untuk bertugas kembali. Declan pun meninggalkan tempat tersebut. Where's the team? We don't have one. Lalu adegan berpindah pada malam harinya, di mana dua orang detektif sedang akan menggerebek salah satu markas mafia. Detektif tersebut bernama Avery dan rekannya bernama Brooke. Mereka pun langsung bergerak. You're such an asshole. Mereka pun bersiap-siap dan mengajak dua orang polisi yang sedang berpatroli. Brooke bertanya pada dua orang polisi tersebut, apakah mereka sudah siap? Mereka pun segera merespon. We're good then. Get on your knees! Salah satu anggota mafia berhasil dikalahkan oleh Avery. Ia pun meminta tolong padanya, namun Avery membiarkan dia terjatuh. Lalu Avery ke bawah di mana salah seorang korban tidak berhasil diselamatkan. Ia adalah gadis muda yang sudah hilang beberapa minggu ini. Lalu di kantor terlihat foto-foto korban wanita hilang yang begitu banyak di kota tersebut. Nah, itu dia guys. Lalu adegan berpindah keesokan malamnya, di mana ketua sindikat perdagangan manusia yang bernama Max sedang berbicara dengan kedua anak buah kepercayaannya. Ia mengatakan bahwa jangan sampai ada lagi anggota mereka yang tertangkap dan juga berpesan untuk mencari wanita lain untuk diperdagangkan. Lalu adegan berpindah kembali ke Declan yang sudah sampai di rumahnya. Nice to see you. Declan tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan kedua adiknya. Ini adalah anak kedua yang bernama Brandon dan istrinya yang bernama Jessa. Lalu ini adalah adiknya yang paling kecil yang bernama Roman, dan ini adalah tunangannya yang bernama Mia. Rupanya Roman dan Mia akan menikah 1 minggu lagi. Cheers. Cheers. Rupanya malam ini Mia meminta izin pada Roman untuk berkumpul bersama teman-temannya di sebuah klub malam. Roman pun mengizinkan hal tersebut asalkan Mia memberinya jatah bercocok tanam. Mia pun tak banyak bicara dan mereka pun langsung bercocok tanam. Lalu adegan berpindah 1 jam kemudian, di mana Roman dan Brandon sedang santuy di sebuah kafe. Sementara Mia dan teman-temannya sedang berada di klub malam. Ternyata dua anak bos mafia sedang berada di sana. Mereka pun menghampiri dan mencoba membujuk Mia untuk ikut bersama mereka ke tempat yang lebih istimewa. Namun tentu saja Mia menolaknya, dan inilah yang terjadi. Alright, listen, come here. Let me put you. Don't touch me! Don't touch me! Don't touch me! Get the fuck off me! I'm cold. You leave me alone. You have no idea who they Mia pun terbawa emosi dan langsung menghubungi Roman untuk menjemputnya. Namun tanpa sadar, sebuah mobil mendekatinya dan langsung menyekap Mia secara paksa. Satu jam kemudian, Roman mencoba menelpon balik namun tidak diangkat oleh Mia. Ia pun membuka aplikasi GPS untuk mengetahui posisinya. Dari situ ia mengetahui bahwa Mia tidak berada di klub malam.
Ia dan Brandon langsung menuju ke lokasi tersebut dan tak lupa ia menghubungi kakaknya Declan untuk menyusul mereka. Lalu tak lama kemudian, mereka bertiga sudah berada di dekat lokasi dan mengawasi sebuah rumah. Tanpa pikir panjang, Declan langsung menghubungi polisi untuk menuju ke lokasi. Sang operator pun menjawab dan Declan pun segera melaporkan. My sister's been abducted. Saat sedang menunggu, tiba-tiba dua anak buah sedang menyeret seorang gadis. Lalu mereka pun menerobos masuk. It's not her! Rupanya gadis itu bukanlah Mia. Roman mencoba menerobos masuk, namun Declan menyuruhnya untuk tetap di luar. It's okay, Laura. Go on. Get out of here. Show me your hand! Stop right there! Turn around! It's gonna be okay. I'm gonna do everything in my power to try and 1 jam kemudian, mereka sudah berada di kantor polisi dan bertemu Avery. Lalu Declan bertanya, apakah yang akan polisi lakukan? Rupanya Declan melihat begitu banyak foto wanita hilang di kota tersebut. Avery kembali berjanji untuk berusaha menemukan Mia. Namun terlihat Declan kurang percaya. Declan pun langsung pergi, namun Avery meyakini bahwa Declan akan bertindak sendiri untuk menemukan Mia. Declan langsung mengajak Brandon yang juga mantan militer untuk membantu menemukan Mia. Namun terlihat Brandon kurang setuju. You gotta let the cops do their job. Mia's our family. This is our family. I need your help. Setelah Roman memohon padanya, akhirnya Brandon mau membantu mereka untuk menemukan Mia. We'll find her. Lalu adegan berpindah ke lokasi lain, di mana Mia telah sadar dan tak tahu berada di mana, karena ia dibius sepanjang perjalanan. I rushed it for you. Lalu di lokasi lain, Avery sedang berada di sebuah laboratorium di mana sebelumnya korban sedang diotopsi. Sang dokter menjelaskan bahwa korban dibius berulang kali dan ditanami sebuah GPS berukuran kecil. Tujuannya adalah agar mereka dapat mudah ditemukan apabila mereka melarikan diri. They've been tagging these girls with GPS trackers. Oh my God! Why are you here? Like 1,000 times. Why didn't you answer? Lalu di lokasi lain, Declan bersaudara mendatangi rumah teman dekat Mia yang bersamanya pada malam itu. Mereka mencoba menggali informasi tentang apa yang terjadi pada malam itu. Declan pun langsung bertanya padanya. Ia langsung menceritakan Mia berselisih dengan seorang anggota mafia. Mereka kerap kali mengincar gadis-gadis muda untuk diculik dan nantinya akan dijadikan wanita penghibur. Hey, come here. Selain di klub malam, mereka pun mengincar gadis-gadis yang tidak memiliki tempat tinggal. Korban pada awalnya diberikan kesenangan dan uang yang banyak. This is John. Ia pun bercerita lagi, pada akhirnya gadis-gadis tersebut dijadikan wanita penghibur dan disekap di sebuah gedung. Mereka yang tidak menurut akan dibakar hidup-hidup. Teman Mia mengatakan ia tidak tahu di mana gedung tersebut, namun ia tahu di mana anak buah mafia tersebut biasa mencari korbannya. Malam harinya, Declan bersaudara langsung bersiap-siap menuju TKP. Declan memberi pelatihan singkat kepada Roman yang bukan berlatar belakang militer. Sementara Brandon yang adalah mantan sniper mempersiapkan senjatanya. Mereka pun berdoa di depan foto almarhum ayah mereka yang juga adalah militer. Mereka pun langsung menuju lokasi. Oh, hell no. Hey, time to wake up. You son of a bitch! I want to know where she is.
Mereka pun menangkap tangan kanan mafia tersebut dan langsung menginterogasinya. Namun tentu saja, ia tidak mau membuka mulut. Lalu pada akhirnya, Declan pun menggunakan cara yang lebih halus. Start talking. Okay. Give me a name. Your girl's gonna be there. Give me a name. Max Livington! Max Livington! You're gonna take us to her. Yes, I'll take you to her! Lalu adegan berpindah lokasi di mana Mia sudah sadar dari pengaruh obat bius. Ia pun melihat celah di mana ia bisa membuka ikatannya. Nah, itu dia guys. Rupanya usaha Mia berhasil dan kini ia mencoba untuk membongkar jendela. Lalu adegan berpindah ke sebuah bar, di mana bos mafia telah mengetahui bahwa anggota mereka diserang. Sang bos mafia memerintahkan untuk mencari tahu siapa pemilik mobil tersebut. You understand me? I'll see what I can drum up. Now. Lalu keesokan paginya, Declan bersaudara sedang menuju lokasi di mana Mia ditahan. Chuck! Chuck! Ketika mereka sampai, ternyata Mia telah berhasil meloloskan diri. Lalu inilah yang terjadi. Get out! Mia yang berhasil lolos berusaha meminta bantuan pada sebuah mobil yang sedang lewat. Mia meminta sang pengemudi untuk mengantarnya ke kantor polisi terdekat. Namun tiba-tiba Mia pun kembali tertangkap karena sudah ditanami sebuah GPS. Lalu Declan bersaudara pun kembali pulang, namun ternyata istri Brandon telah tewas dibunuh. As soon as you can, grab your brothers and get in my squad car. You have GPS trackers on all these girls. You know this guy? Is that Max? Yeah, it's Max. How do you know Max? Pada malam itu, mereka pun diam-diam akan bekerja sama untuk menyerang markas Max, di mana ia menahan gadis-gadis tersebut. Kerjasama tersebut ilegal dan tanpa surat perintah dari kepolisian. We can. Think about the lives that you're gonna save. Avery pun setuju akan rencana tersebut dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap. 24 hours. Lalu adegan berpindah keesokan siangnya di markas mafia, di mana Mia dan gadis-gadis lain akan segera dipindahkan ke lokasi yang lain. Mereka disekap dalam sebuah kota kecil, terlihat dari kejauhan Brandon sedang mengintai. Thank you. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Mia. Suasana duka masih dirasakan Declan bersaudara karena Jessa istri Brandon tewas. Malam itu mereka berkumpul dan akan mendoakan Jessa. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi.
You got it. Get down. Go, I'll cover you. Go. Pertempuran pun telah usai, dan mereka pun semua dibawa ke kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Terlihat Avery mengawasi dari kejauhan. Lalu adegan berpindah pada malam harinya, di mana Max akan berusaha kabur ke luar negeri dan menghilangkan jejak. Namun inilah yang terjadi. Oke sobat terbang, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.